Oke, akhirnya teman saya bertambah lagi. Ayahnya Cika lagi sibuk di sana urusan anak ya yang di Morowali. Iya, saya juga. mm, Ini saya ditemani juga dengan eh, Dokter Hilal ya, dokter hewan. Hilal dia orang sini, orang dia eh baru datang. Dia di kemarin saya lagi lewat, ya toh saya lewat naik motor, kita langsung balap ke Lu Timur. Lu Timur lihat ayam di sana. Lihat ayam di sana. Kemudian kita terus di Sidrap nih. Iya, dia alumni Jogja. Jadi boleh bincang-bincang. Langsung on the spot. Untuk saja lagi sendiri saya juga ini. Ya, nanti hidup di Bui boleh, nanti kita coba. Tapi kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang ini. Kalau di sini kami punya komunitas. Kalau di sini kami punya komunitas namanya Relawan Budaya. Ya termasuk Pak Dokter Hilal walaupun jauh di sana. Tetap kita memperhatikan bahwa ini di sini kita juga mat tompang biasa kita adakan sarasen belum sempat adakan sarasen budaya ya, cuman pameran benda-benda pusaka. Terus adakan kemarin budaya ya, pagelaran budaya yang dihadiri oleh Datu Luwu di Maradang Makulau. Terus ada pertandingan macam-macam sini, ada pertandingan gasing pada saat itu, nyanyi-nyanyi lagu daerah. Pada saat itu ada seminar, bincang-bincang tentang budaya. Dan pada saat itu waktu lomba lagu daerah dangdut, kebetulan itu pada saat itu Epi yang dari Padang Sapa itu juara. Sekarang dia masuk di Lida. Itu dia orangnya di sini pada saat itu. Iya. Ya. Enggak di sini di Padang Sapa. Tapi dia sempat tampil di sini, dia ikut lomba dan dia juara 1. Iya, berarti Yurinya itu top. Banyak saingannya, ada juga saudaranya, adiknya, kakaknya itu, jago-jago juga, bagus. Kan saudara juga? Iya, Kira dari Larompong dia. Enggak dari, saya enggak tahu tapi dia di sana. Mungkin. Tapi setelah saya itu dia dari kecil dia nyanyi ke dia punya bapaknya punya lekton. Iya, kakaknya itu yang jago nyanyi juga. Waktu lomba di sini dia juara 1 memang, berarti Yurinya top. Karena ada 4 pesaing di situ, suaranya bagus juga, tapi dialah yang number 1 dan ternyata tidak salah menilai. Dialah yang mendapatkan number 1 pada saat itu dan ternyata terbukti dia masuk ke Lida itu. Tapi itu karena berkat perjuangan dia. Iya, cuman kita bisa memfasilitasi dan melihat itulah. Tidak ada klaim-klaimer di situ. Iya. Itu usah. Lihat bakatnya. Iya, bakat dan potensinya dia. Jadi ini Pak Dokter Hilal, saya mencoba mengangkat suasana atau nuansa tentang kemerdekaan. Iya, jadi boleh sedikit saya bincang-bincang tentang apa yang diketahui tentang kemerdekaan itu, terus bagaimana ada sedikit sejarah tentang bagaimana mencapai di kemerdekaan itu. Boleh kita langsung di mic-nya sedikit baru kita hajar lagu lagi. Oke. Kalau laguku saya salawat. Iya salawat. Oh ya lagunya lagu salawat. Iya, nanti sama Cici Idam di Pasangkayu, ada dari Pasangkayu dan Cici Idam itu dia suka Bui ya, apa? Ya, hidup di Bui. Oke nanti. Oke, silakan Pak Dokter Hilal. Jadi apa ini?
kemerdekaan. Nah, Kasih ke dekat. kemerdekaan. Nah, kalau bicara kemerdekaan itu, kalau orang biasa mulai dari definisi. Definisi dulu ya. Karena definisi itu sangat penting. Karena definisi itulah yang kadang-kadang menyebabkan orang berbeda paham. Ya. Sudah berdebat ke sana kemari, ternyata definisinya berbeda. Iya. Definisinya berbeda. Apa itu merdeka? Lah, sebenarnya kalau kita bicara merdeka secara hakiki itu ketika jiwa kita yang merdeka. Oh, jiwa kita yang merdeka. Ketika jiwa kita yang merdeka. Karena yang di luar diri kita ini sebenarnya tidak ada yang merdeka. Tidak ada yang merdeka. Nanti dia merdeka ketika jiwanya memerdekakan fisiknya. Oke. Betul. Kita ini contoh orang. Ada orang yang merasa terbebani dengan pekerjaannya, berarti dia tidak merdeka dengan pekerjaannya. Oh iya. Dia menjadi pegawai terbebani dengan kepegawaiannya, berarti dia tidak merdeka. Iya. Nah, dia menjadi kemudian kalau begitu mau jadi pengusaha, dia jadi pengusaha terbebani lagi dengan usahanya. Ya. Berarti dia juga tidak merdeka. Oh iya. Tidak merdeka. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Belum selesai dengan dirinya. Makanya dimanapun posisi kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, dan bagaimanapun kita, kalau jiwa kita yang merdeka, maka merdekalah kita. Oh iya. Maka merdekalah kita. Nah, ini penting karena kadang-kadang ada mental-mental yang sering kita jumpai, terutama di medsos saya lihat itu banyak sekali, itu mental-mental tersalimi. Mental tersalimi ya. Mental merasa mental merasa diperlakukan tidak adil. Oh ya. Meskipun faktanya tersalimi, meskipun faktanya diperlakukan tidak adil, tapi jiwa kita tidak boleh merasa terzalimi. Merasa tidak adil, dibuat tidak adil meskipun faktanya. Iya. Meskipun tapi dalam syariatnya, kalau kita bicara syariatnya, tetap bagaimana caranya kita juga merdeka secara di luarnya itu. Di luarnya itu, merdeka. Itu yang tadi yang terzalimi, itu yang faktanya terzalimi, yang faktanya ditindak tidak adil, bagaimana juga merdeka dari situ. Tapi yang lebih penting itu adalah meskipun diperlakukan seperti itu, tapi kalau jiwa seseorang itu merdeka, tidak gampang tertekan. Oh iya. Tidak gampang terpojok. Tidak gampang terbuli. Ya. Dia mampu memerdekakan dirinya dari beban-beban luarnya, beban-beban yang tekanan-tekanan luar, dia mampu memerdekakan dirinya. Bebas merdeka. Bebas merdeka. Apa sih kemerdekaan? Itu adalah ketika jiwa kita mampu bebas memerdekakan diri kita, mengangkat diri kita di atas, melihat diri kita dari atas, melihat diri kita yang sedang bertindak, beraktivitas dari atas. Itulah jiwa yang merdeka. Iya. Jadi kalau dalam bahasa budayanya, menrek kijolok kebotil langi. Jadi di paenrek kita harus mi'raj. Kita harus mi'raj dalam bahasa agama, dalam bahasa budaya. Menrek kebotil langi. Baru kemudian kita melihat diri kita riale kawa. Melihat diri kita riale kawa yang di dunia yang sedang beraktivitas. Itu dalam bahasa budayanya. Itu kemerdekaan. Nah, sejarah. Kalau kita bicara sejarah, kita bicara lu saja. Bicara lu saja. Lu itu sebenarnya tidak lama mengalami proses yang namanya kolonisasi. Dan itu pun menurut saya tidak pernah mengalami kolonisasi yang betul-betul yang panjang. Terkolonisasi betul. Karena ada terus perlawanan. Betul. Karena pada dasarnya lu itu betul-betul jatuh nanti tahun 1908. 1908 lu jatuh. Ini bukan maaf Kanda itu. Ya. Tapi itu belum selesai. Karena Datu Lu belum
belum menyerah. Oh iya. Waktu itu perempuan datunya. Namanya Andi Kambo. Oh, Andi Kambo. Oh ya. Nanti dibakar istana, diancam. Ini kan gini. Sejarah Sulawesi Selatan itu selalu patronnya di 1905. Padahal 1905 yang jatuh itu hanya Labone. Ya, betul. Labone ketika Rumpak Nabone itu Rumpak Nabone yang ketika perang di daerah Siwa itu, ya, pelariannya Arumpone Lapawoi Karesegeri Arumpone, ya, mati terbunuh di situ, tertangkap, kemudian terbunuh Petaponggawai anaknya. Oh, anaknya yang bernama Petaponggawai Panglima perangnya itu terbunuh di situ. Nah, itu tahun 1905. Itu Rumpaknya Bone. Tapi lu belum jatuh, Pak. Belum jatuh. Lu nanti tapi memang pengaruh Rumpak Nabone itu ketika Rumpak Bone baru sasarannya di Luwu. Masuk Luwu. Tapi 19 itu untuk memaksakan perjanjian. Tapi karena memang sudah memprovokasi, ada provokasi karena masuk istana dengan ini pakai sepatu dan sebagainya, akhirnya tak ada lempar dengan tempat ludah. Ini kan sejarah nasional itu lebih kan sejarah besarnya kadang-kadang dikecilkan. Ya. Yang besar dikecilkan, yang kecil dibesar-besarkan. Nah, ini persoalan. Padahal kita punya, beda dengan orang Jawa, yang kecil itu kadang-kadang besar-besar. Ya, betul. Kita ini mantan orang Jawa. Ya, betul. Sama-sama kita di Jogja. Sama-sama kita di Jogja dulu beberapa tahun. Tahu kita. Ya, betul. Tahu kita kalau di Jawa itu ribut-ribut sedikit saja di pasar, kayak sudah menjadi berita nasional. Ya. Saya bilang di kampungku orang itu sudah baku tikam-tikam, sudah banyak yang mati, tidak menjadi berita nasional. Berita nasional. Ya. Selembek sekali orang di situ. Itu kan begitu kan. Betul. Nah, saya bilang itulah kita yang besar ini kita kecilkan, yang kecil kita besarkan. Padahal mestinya yang besar ini tetap menjadi besar, yang kecil bagaimana caranya terpelihara, kemudian terawat. Nah, contoh Aceh yang selama ini dipahami bahwa Aceh lah yang tidak pernah terjajah. Siapa bilang? Lu juga tidak pernah terjajah. Ya. Iya, lu juga tidak pernah terjajah secara kalau kita bicara kolonisasi. Kolonisasi. Ya, tidak pernah terjajah kalau kita bicara kolonisasi. Siapa bilang? Tidak kan begini, ada sedikit Pak Dokter. Memangkah kita tidak menemukan maksudnya peninggalan biasanya itu ada peninggalan seperti ada Belanda masuk, ada peninggalan kayak di Sinjai itu ada di situ ya. Di Palopo juga ada ya. Gereja dengan yang asrama tentara di sana ya, Tapi itu kan singkat. Oke, singkat. Kan 1908 sampai 1945 kan? Ya. Oh iya. Jadi kalau begini, apakah bisa terbantah Pak, Indonesia dijajah selama 350 tahun? Berapa? 350 tahun itu cuma di Jawa. Di Jawa. Ya, maksudnya maksud itu. Ini Indonesia itu di sana, tapi di sini tidak. Tidak ya. Oke. Kalau kita di Jawa jelas sekali sampai pembangunan bendungan, tebu, kereta api, tebu, bahkan semua infrastruktur negara hari ini rata-rata itu masih peninggalan Belanda ya? Termasuk Istana Negara. Betul. Kan? Termasuk di Kota Tua sana, Kota Tua yang di Jakarta Barat sana ya. Iya. Kita betul. Di sini secara fisik itu kurang. Kurang sekali. Ada tapi itu istilahnya masih terlalu baru. Tapi saya bersyukur juga. Apakah kalau saya pribadi saya bersyukur karena waktu saya di Jawa. Ya, betul. Saya bersyukur karena pernah dijajah sama Belanda. Mungkin sepur tidak ada. Sepur tidak ada. Iya, kereta api itu ya. Iya. Untung waktu itu dijajah sama Belanda sehingga ada kereta api. Ada tebu, ada semua jembatan, bendungan, irigasi. Iya. Belanda loh itu. Itu, iya betul. Belanda itu yang kita itu yang dekat pinggir Kali Code.
Ya Kali Codi ada itu yang Kali Mataram itu. Oh, Selokan Mataram. Nah, Selokan Mataram. Ya jembatan semua kan. Betul, yang jembatannya itu yang ya betul hampir betul. semua peninggalan Belanda. Nah, tapi begini juga. Makanya nih Bang Jaya, kita malah bertanya-tanya apa sih sebenarnya yang disebut dengan penjajahan itu. Penjajahan ya. Nah, kalau kita baca kronik-kronik sejarah, tidak sepenuhnya itu penjajah memang itu. Kan selama ini persepsi kita tentang penjajah itu seolah-olah jahat betul sempurna kejahatannya. Dibantai. Saja, perang saja, kemudian di mana-mana menodongkan senjata. Itu terjadi pada era Pax Nederlandika. Itu pada revolusi 45 itu. Iya. Ya. Nanti revolusi Indies Nederland apa? Dulu Indies Nederland apa? Apa itu? Negara Hindia Belanda. Oh, Hindia Belanda. Oh ya. Belanda dulu. Tapi ingat, Hindia Belanda ini kita flashback ke belakang. Ya. Kalau kita baca bukunya Pan Bram Morris ya. Pan Bram Morris, gubernur Belanda di Makassar. Ya. Itu Pan Bram Morris itu jelas sekali menyebut bahwa Lu itu pasca Datu Lu Batari Toja. Oh, Batari Toja. Wafatnya Batari Toja, yang Batari Toja itu adalah putri dari Lapatau Matanatika Arumpone dengan We Umung Datu Larompong. Ya. Betul, Larompong. Itu kan perjanjiannya hasil pernikahannya mereka ini dua ini antara Lapatau Matanatika dengan We Umung Datu Larompong. Arun Larompong putrinya Datulu Setia Raja. Ya. Itu perjanjiannya dengan Setia Raja, antara Arupalaka dengan Setia Raja adalah kalau punya anak ini maka dialah yang nanti menjadi Datulu, menjadi Arumpone, dan juga mewarisi Sopeng. Ini di dalam buku tadi apa? Dalam buku apa tadi? Apa itu? Di sejarah ini di dalam buku itu ditulis di semua lontara. Semua lontara ya. Baik lontara Bone, lontara Sopeng maupun Lu. Nah, ketika wafat Batari Toja dalam bukunya Pan Bram Morris itu, yang sejarah Lu itu, ketika wafatnya Batari Toja disebutkan dalam buku itu. Ini kan Pan Bram Morris sebenarnya ini adalah intelijen. Bukan, Pan Bram Morris ini memata-matai dulu laporan intelijen sebenarnya ini. Yang mau dilaporkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Nah, tentang ada kerajaan ini pada saat wafat Batari Toja tahun 18, kalau saya tidak salah 1824 itu. 1704. Berapa ya? Pokoknya waktu wafat Batari Toja itu bukan 1824, 17 berapa itu? Itu Lu memainkan peran politiknya. Dia lepas dari pengaruh POC. Dia lepas dari pengaruh POC maupun secara politik geografis dengan Bone. Dia lepas dari pengaruh Bone dengan pengaruh, karena pada saat itu kan Bone POC itu satu. Tapi pada masa lepas Batari Toja sebenarnya mulai juga Bone mengalami ada konflik dengan POC. Tapi secara genealogis, silsilah, secara genealogis Lu Bone itu tetap dekat. Saling kunjung mengunjungi. Tapi secara politik Lu pada masa itu menjadi kerajaan yang berdaulat di samping POC di Nusantara satu-satunya. Lepas dari pengaruh POC. Lepas dari pengaruh POC, intervensi politik. Intervensi politik dari POC. Makanya berapa kali itu disebutkan di situ, ditawarkan perjanjian baru, tapi itu selalu gagal. Selalu gagal perjanjian-perjanjian baru. Sebentar dulu. Ini ada Ani mantap diskusinya. Haji Sumarudin ada itu dibilang mantap diskusinya. Sedikit.
saya jelaskan Pak Haji Usmarudin ini saudara saya, ini orang sini juga, asli sini, Luwu, ya. Tapi dia kerja di Sidrap, dia dokter hewan, alumni Gajah Mada, ya teman saya di Jogja. Dan dia juga tinggal di masjid. Oke, lanjut. Nah, itu terus sampai berapa kali penawaran perjanjian baru itu? Ya. Sampai bubar POC. Ya. Nah, bubar POC, itulah bubar POC di akhir abad 19 itu kan? Ya. Masuk tahun 1900 kan diambil alih POC itu oleh pemerintah Belanda. Jadilah negara Hindia Belanda. Lu belum nanti betul perang itu tahun 1905. Ya. Mulai dari situ. Tapi jatuhnya nanti 1908. Jatuhnya lu itu ketika lu menandatangani perjanjian dengan Belanda tahun 1908 itu. Ada. Tapi ada perlawanan, masih ada perlawanan terus itu, perlawanan Tojabi, perlawanan Haji Hasan. Rata-rata Kokolaka. Oh, Kokolaka ya. Makanya di sana ada namanya Gunung Tojabi di sana ya. Ya mungkin itu ya. Ya. Ya, jadi jangan dulu. Saya ingat lupa juga di tahun ada kejadian apa di tahun 1908. Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda 1928. 1928 itu ya. 1908 itu apa ya? Kejadian nasional itu. Tidak ada. Di 1928 itu yang Sumpah Pemuda. Oh ya. Ya oke. Barulah kita terkolonisasi masuk dalam pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 1908 itu. Begini, jadi tadi apakah kita sudah merdeka? Kita merdeka ketika hati kita, jiwa kita merasa sudah merdeka. Ya itu ya. Ya, ketika jiwa kita merasa tidak merdeka, masih terjajah dengan aktivitas kita, dia yang mengatur kita tidak mengatur dia. Maka itu tidak merdeka. Betul. Ya betul. Sama begini. Satu ini penting bagi kita sebagai orang Luwu. Ini kan ada, bukan saya apa namanya. Saya juga bangga sebagai orang Luwu. Ya. Dan sebagai orang Luwu kita patut berbangga dan harus memiliki etos keluhuan dan mengkristalkan identitas keluhuan dalam diri kita. Akan tetapi itu semua di dalam sini. Nah, karena bagi saya Luwu itu identik, ini bagi saya ini subjektif. Ya. Luwu itu nilai. Ya. Ketika kita keluar itu Pak, yang membedakan kita dari yang lain itu adalah orang Luwu itu selalu membawa nilai. Ya. Nah, selalu membawa nilai. Nilainya itu idealismenya. Kemudian idealismenya itu seperti apa? Tanggung jawabnya tinggi. Ya. Contoh begini, kadang-kadang itu kalau kita terlibat dalam satu kegiatan, orang lain pada lari, pada saat itu kita merasa bertanggung jawab terhadap dunia. Ya, betul. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tanggung jawab itu, konsisten pada tanggung jawab itu, kekurangannya itu sering jadi korban. Jadi korban. Korban. Itu kelemahannya sering jadi korban. Tapi kalau dinikmati tidak jadi korban. Makanya saya bilang yang merdeka itu mestinya adalah jiwa. Jiwa yang merdeka. Iya. Ini kita Pak di Luwu ini sering merasa terzalimi. Iya. Sering merasa mengatakan Luwu itu tidak diperhatikan. Iya. Saya bilang kalau ini wacana yang sifatnya kalau itu sampai ke dalam hati, wah itu betul-betul kita akan terjajah. Iya.
selalu terzalimi, selalu merasa tidak diperhatikan, selalu merasa dikerdilkan, itu betul-betul kita terjajah kalau itu sampai ke dalam hati. Iya, betul, betul. Tapi kalau itu sebagai posisi tawar boleh. Ya. Untuk dijadikan sebagai narasi posisi tawar. Ya. Kepada seumpama provinsi, kepada negara. Ya. Tapi kalau itu masuk dalam hati, masuk dalam perasaan, tidak bisa menang. Kasih tahu tidak bisa menang. Ya. Gubernur tidak bisa didapat. Tidak bisa dapat. Apalagi provinsi. Betul. Karena mau mendirikan provinsi tapi narasinya narasi sentimental. Lah, bagaimana caranya mau membangun sebuah peradaban atas dasar sentimental? Oke. Oh, tidak bisa. Tunggu dulu begini. Iya, jadi begini. Saya sebenarnya berpikir tadi mau serempet ke situ. Ya, mau serempet tapi kita sudah masuk ke situ, Pak Dr. Hilal masuk di situ. Ayo kita serempet sedikit yang lagi hot ini, lagi hot-hotnya ini ya. Jadi saya juga begini, mungkin ada beberapa orang yang masih menonton, itu kita bisa diskusi melalui media ini. Iya, kan bisa di chat, tapi tidak jauh-jauh apa yang kami bahas tadi ini. Dari awal sampai ini yang mau kami bahas. Ya, pandangan subjektif. Semua orang boleh berpendapat. Ya, semua orang boleh berpendapat. Bahwa ini kita hanya diskusi. Mudah-mudahan dari diskusi menghasilkan buah pikiran yang membuat kita mengoreksi diri atau menjadi acuan kita untuk bergerak ke depannya. Betul. Jadi ini kan lagi digadang-gadang bahwa harus kita mau bikin provinsi. Ya, di Luwu Raya saya tidak tahu namanya nanti apa, tapi kan harus ada memenuhi standarisasi. Nah, itu yang ditonjolkan standarisasinya itu, rasionalisasinya, dan rasionalisasinya itu mestinya diturunkan lagi dalam gerak di masyarakat. Ya, gerak masyarakat jangan seperti orang mau perang. Ya. So ini konsolidasi kemana? So bukan ini. Kalau program-program itu kan biarkan itu menjadi lobby-lobby di tingkat elit, karena ini persoalan elit saja yang sebenarnya. Kalau di tingkat bawah yang perlu dibangun itu adalah kesadaran membangun dirinya. Dimulai dari etos. Tadi ini kan kita punya idealisme. Dulu itu bagi saya idealisme, termasuk di situ adalah orang Luwu itu magampang masiara. Rasa empatinya tinggi. Rasa empati tinggi. Kemudian yang kedua itu idealisme tadi. Kemudian yang kedua itu adalah orang Luwu itu sebenarnya terbuka. Terbuka ya. Ya, terbuka. Yang ketiga fleksibel. Sebenarnya orang Luwu itu, contoh Opu5, dia tidak pernah membawa identitas keluwuannya. Tapi jiwa Luwunya dia sebutkan. Sebutkan bahwa saya Luwu, tapi mana ada tradisi Luwu bawa ke sana. Dia tetap menjadi orang Melayu. Tapi etosnya adalah etos Luwu. Kemudian yang keempat tadi, selain daripada tadi ini adalah etos. Yang kelima adalah keberanian. Ini semua tidak bisa didapat kalau kita tidak melakukan pengembaraan. Pengembaraan itu pengembaraan pengetahuan. Itu yang paling penting adalah pengembaraan pengetahuan di samping pengembaraan fisik. Pengembaraan fisik itu penting agar kita memahami negeri-negerinya orang, budayanya orang, supaya kita mampu melihat dunianya orang, tradisinya orang, supaya kita tidak supaya tidak beku tidak jumut. Tidak jumut dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang kan ada orang berbangga dengan lokalitasnya, dengan dirinya. Begitu keluar, ada pak yang lebih hebat di luar ini. Betul. Meskipun sekarang dunia informasi begitu begitu kencang sudah di mana-mana Akan tetapi beda itu Pak Bang Jaya ketika kita mengalami sendiri pengembaraan secara fisik itu, apalagi pengembaraan pengetahuan. Jadi ya betul, memang jadi bang. Ini mengalir saja. Nggak apa-apa kita diskusi dari
Itu bagus, semua bagus, nyanyi juga bagus. Kita diskusi, ya kita sisipkan waktu untuk diskusi. Kemarin juga sempat bertanya ini tentang budaya. Yuk kita kapan diskusi budaya? Ya saya juga bingung harus dari mana. Jadi memang pada saat begini. Jadi untuk memperjuangkan sesuatu yang menyangkut dengan masyarakat banyak, buat saya sih kesampingkan dulu kepentingan pribadi. Ya. Tidak bisa merdeka kalau itu. Ya, adapun kepentingan pribadi itu kita simpan dulu. Kita kasih masuk dalam kotak yang jangan dikunci. Ya. Gembok saja tapi tidak terkunci. Ya, betul. Ya, kadang-kadang dapat dibuka ketika tujuan kita untuk memperjuangkan orang banyak. Ya. Itu dulu kalau buat saya, sehingga ini terjadi. Kalau tidak seperti kita bilang, susah akan terjadi karena ada kepentingan di situ, akhirnya nanti bisa mereka saling saling sarak dasi. Ya. Kalau sudah sarak dasi itu mental kalah. Mental kalah jelas sekali. Mental kalah itu adalah sarak dasi, mental block itu juga adalah mental kalah. Mental kalah. Iya. Kita jangan bermental kalah. Bagaimana kita mau menang kalau bermental kalah, Pak? Iya. Jadi bermental menang itu fleksibel. Orang dulu sebenarnya itu sangat fleksibel. Iya. Dia bisa berselancar di atas ombak. Iya. Jangan melawan ombak, Pak. Pasti kalah kita. Kalah, betul. Iya. Harus besar air bah ini mau dilawan, kita mau melawan. Jangan, Pak. Berselancar di atas. Bahkan kalau kita boleh menggunakan sistem Jepang itu, menggunakan kekuatan lawan. Kalau ada lawan. Sebenarnya filosofi kita itu ada tulisannya Opuada, ya. Tentang Mas Sajo. Pusat Dakati. Yang tadi di Facebook itu Mas Sajo tadi itu. Iya. Itu tentang putaran gasing itu. Ya. Yang semakin dia berputar, semakin tidak kentara kalau dia bergerak. Iya, betul. Mirip dengan ilmu Tai Chi, ya. Itu fleksibilitas, Pak. Ya. Itu fleksibilitas. Betul. Yang didapatkan melalui meditasi tinggi. Ya. Jadi orang yang, oleh karena itu memang kita butuh ini gerakan budaya ini. Ya. Gerakan budaya agar supaya kita mampu bagaimana masyarakat kita, bukan bahasa apa aja. Kalau kita mengatakan bermeditasi untuk mengenali dirinya, mengenali etosnya, terutama persoalan etos, Pak. Ya, mungkin karena faktor alam kita. Ya. Saya juga tidak tahu kenapa ketika biar orang dari Bugis yang sebelumnya etos kerjanya tinggi, tapi ketika lama tinggal anaknya sudah lahir dulu. Iya. Sudah mulai berkurang. Sudah berbeda. Ya. Yang lahir di sana. Iya. Karena mungkin alam. Ya, baru saya bilang karena begini ya. Tapi ketika orang lu keluar tinggi etosnya. Tinggi, ya. Iya. Nah, karena tinggal satu orang lu kalau keluar itu adalah selain daripada etosnya, dia juga harus memiliki satu ini. Kadang-kadang kita sebagai orang lu ini termasuk saya. Itu kadang-kadang kita selalu diingat, kalau saya di kampungku itu kerja-kerja sendiri masih bisa dimakan biar kerja sendiri. Jadi ini berpengaruh terhadap daya tahan. Daya tahan, ya. Kan beda etos dengan daya tahan. Daya tahan, ya. Ini daya tahan. Tahan menderita. Ya. Tahan menderita. Jadi kalau kita mampu tahan menderita, etos yang tinggi, ada itu hasilnya sedikit. Ya. Ada hasilnya. Dikartu tumui. Kartu tumui. Nih atau galelu, namoi selujo mangkasalat no kopaloke lolosi. Ya. Iya. Waktu Pak Galelu ya betul. Galelu itu bangi, waktu Galelu kan tidak bisa kencang. Tapi ke lolo tutu sih, latu ya. Tapi prosesnya panjang. Tapi di situ ada perjuangan. Ya. Perjuangannya itulah yang didasari dengan etos. Kalau etosnya tidak bagus, mana latu dia baru? Aja iya teh. Ya. Piram bisa di latu. Ya. Jadi kalau etosnya tinggi, tidak ada persoalan
tidak ada apa namanya, mau apa di situ dilulu bawa mati itu. Ya, kan begini, hasilnya apapun itu, buat saya sih juga fleksibel juga kita jadi. Apapun hasilnya itu nanti, itu hasil kan ada di terakhir itu di ujung itu hasil. Yang harus kita maknai adalah sebuah prosesnya. Ya. Betul. Kemerdekaan itu kalau tidak melalui proses panjang tidak akan merdeka. Nah, di dalam proses itu seperti dia bilang Richard Brolaski ya, apa Stanislavski itu dia bilang hidup itu ada 3, proses, resiko, dan sikap. Kalau tidak salah itu ya, itu ada proses, resiko, dan sikap. Ini kenapa harus proses dulu? Karena kita proses itu untuk mencapai sesuatu dan mempunyai resiko. Semua ada resiko. Semua ada resikonya. Proses kita bergerak ada resiko. Ada resiko. Diam ada resiko. Nah, tinggal bagaimana kita mensikapi itu. Betul. Nah, itu kecerdasan pikiran dan emosional. Oh, kecerdasan pikiran emosional. Dan kemerdekaan jiwa tadi itu. Kemerdekaan. Iya, makanya itu saya bilang. Saya ingat. Untuk menjadi cerdas itu harus merdeka. Harus merdeka. Oh iya betul. Kalau tidak merdeka tidak bisa cerdas. Iya. Makanya sekarang saya lihat sekarangnya. Jadi pemerintah menggenjot betul. Ini bagaimana memerdekakan orang supaya pintar melalui dengan sekolah-sekolah. Dengan adanya dana BOS masuk. Dengan berbagai macam program-program masuk itu bagaimana untuk mencerdaskan. Tinggal kita mami nih. Nah, sekarang kan berpikir kita bagaimana kita mau ini juga kalau kita lepas tanggung jawab dari anak. Ya, kita tidak boleh lepaskan begitu saja ketika sampai di sekolah di rumah kita tidak terlibat. Kurang terlibat. Harusnya kita terlibat juga gitu mungkin ya. Jadi transformasi gerakan budaya itu kuncinya memang ada di pendidikan. Transformasi transformasi kebudayaan itu kita itu memang ada di pendidikan. Nah, tapi pendidikan ini tidak mesti formal. Ya. Nah, yang begini juga pendidikan. Ya betul. Edukasi, pendidikan. Ya. Saya malah senang semakin banyak pendidikan informal itu. Ya. Bahasa kita dulu waktu masih mahasiswa namanya cultural studies. Ya, betul. Jadi komunitas-komunitas kecil, komunitas-komunitas kecil itu kita butuh banyak komunitas-komunitas kecil yang kreatif. Komunitas kecil yang kreatif yang itu bukan cuma bermoto kerja, tapi di situ berdasar pada gagasan. Ada gagasan, ada kerja. Gagasan itu dipengaruhi oleh literasi. Nah, kalau literasi rendah, tidak mungkin kita mau punya gagasan. Kalau tidak punya gagasan, bagaimana mungkin mau kreatif? Kreativitasnya itu toh. Nah, tidak bisa banyak kreativitasnya. Orang yang kreatif itu kalau dia punya pengetahuan yang banyak. Nah, pengetahuan itu harus didasar. Pengetahuan juga itu bukan cuma sekedar pengetahuan, ada kerangkanya pengetahuan itu. Dalam ilmu filsafat disebut dengan epistemologi. Pengetahuan itu harus punya epistemologi. Begini, saya bahas sedikit ini. Ini adalah bahwa kemana-mana nih bahas. Tidak apa-apa. Namanya kita diskusi lepas. Kita tidak. Masih tema merdeka ini. Tema merdeka. Bagaimana kita harus merdeka? Merdeka ini ternyata panjang. Kemerdekaan ini. Bagaimana bisa kita mau mencapai sesuatu kalau kita tidak mempunyai etos itu? Harus punya etos yang tinggi. Dan rasa bersyukur juga harus yang tinggi. Saya ingat ketika di Jakarta sana ada tukang copet. Saya itu bukan tukang copet, tapi saya sering dikasih makan sama dia. Terus dia bilang begini, etos kerja saya kuat untuk menjadi tukang copet yang profesional. Sedangkan Sedangkan kau kerja di entertain.
harus etosmu harus tinggi, harus kerja. Ya, betul. Nah, sekarang bagaimana? Tapi kau jangan tanyakan dosa. Ya. Ya, ini persoalan etos kerja. Etos. Keinginan, kemauan, kegigihan untuk itu. Sedikit banyaknya kalau kita tekuni punya etos, itu akan menjadikan ada hasilnya. Tapi jangan tanya dosa dan tidaknya. Itu selalu saya bilang, oh iya, betul. Cuma memang begini, itulah yang membedakan kita karena kita umat beragama. Ya, betul. Jadi karena kita umat beragama, terutama kita Islam, tentu di situ ada nilai. Apapun yang dilakukan itu tidak bebas nilai. Nilainya itu dari ajaran agama. Nah, kita sudah paham mana yang dosa, mana yang tidak. Betul. Tinggal hati kita yang menimbang. Betul. Tinggal pikiran kita yang menimbang. Tanya din diala kita pun nata. Betul. Ini namo itu tepa lako lenak jo kita namo itu puan dong ngalai. Nasabah tanya pun nata. Itu prinsip yang harus ditanam. Ya kayak dem talokot di rupa lako tempe namo itu pun nana dong ngalai. Nasabah tanya pun nata. Betul. Meskipun di sawata. Tapi kan tanya kote tak. Kan begitu. Jadi jangan diambil, itu prinsip yang perlu ditanamkan. Supaya kita ini sedangkan kita memiliki prinsip itu mungkin masih bisa tergoda nanti ketika di tingkat lanjut. Bagaimana yang sudah longgar dari awal? Semua jadi halal dulu. Halal dulu. Halal dulu. Oleh karena itu yang perlu kita, termasuk yang begitu-begitu perlu dimasifkan transformasinya. Orang kita dulu kan ada namanya wara dalam bahasa agama itu, orang yang kalau saya tidak salah orang yang begitu hati-hati namanya wara. Orang Bugis menyebutnya manini. Jadi dia tidak kalau bukan punyanya jangan ambil. Intinya kalau bukan kita pastikan bukan milik kita, jangan diambil. Itu melatih kejujuran. Melatih kejujuran. Karena ini tadi semua etos. Kalau kita cuma punya etos yang tinggi tanpa didasari nilai-nilai seperti kejujuran, seperti ini, maka itu tadi jadilah orang pasobis. Di Sidrap itu banyak. Saya tinggal di Sidrap di Sidrap itu banyak pasobis menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan uang. Padahal saya tanya kamu yakin nggak rezekimu itu sudah ditentukan sama Tuhan? Yakin nggak bahwa rezekimu ditentukan? Yakin. Lah kalau kamu yakin ngapain? Ambil itu. Itu anunya. Tapi memang kalau di Sidrap itu Bang Jaya, ini kita karena kita bicara nilai ini. Sidrap itu Bang Jaya, kita tidak bisa baca orang. Kenapa? Ini orang apa kerjanya ini nih? Tiba-tiba rumahnya bagus. Mobilnya bagus. Pusing juga saya bilang saya ini kerja dari pagi sampai malam baru pulang. Tidak bisa secepat itu. Kan? Betul. Tidak bisa secepat itu. Bisa. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, tidak bisa secepat itu. Kita usahanya apa? Nah, ini kan jangan sampai ada yang kayak begitu kan? Jangan sampai itu tidak bisa dibaca orang. Kita juga tidak mau memvonis, tidak juga mau menilai. Cuma saya mengatakan tidak bisa dibaca orang. Tidak bisa dibaca orang. Kembali ke etos. Nah, etos ini harus mesti dilandasi nilai. Kalau tidak ada nilai di dalamnya, itu tadi jangan pikir dosa. Betul. Inilah yang tadi saya bilang bahwa dia memberikan saya gambaran bahwa sekecil apapun itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, yakinlah bahwa itu akan membuahkan hasil. Membuahkan hasil. Karena tidak dilandasi dengan agama mungkin. Itu bisa saja dihalalkan. Tapi bagi kita yang sudah fondasi dari awal sudah ada, itu ada remnya.
bawa contohnya saja, tekunimi saja, jangan gengsi melakukan sesuatu bahwa kamu hanya harus mengejar jabatan ini, posisi ini, Lobo. Jangan. Semua ada prosesnya. Suatu saat nanti kau akan capai itu. Ketika kau nikmati, kau menghargai proses itu. Jadi kita harus punya target. Harus kita punya target. Hanya punya target, tapi setelah punya target, jangan pusing dengan target itu. Nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Kalau pusing dengan target itu, nanti stres kita tidak jalan-jalan. Jalan-jalan. Putus asa jadinya. Putus asa jadinya. Contoh begini. Ini kita bicara diri kita ya. Kita bicara diri kita. Kadang-kadang biasa saya bertanya, kenapa itu coklat tidak diurus, yang kena penggeribatan dan sebagainya. Tidak ada kesolusinya itu. Orang kan kalau kita di sini masyarakat kita, begitu dia gagal satu kali, langsung down. Down. Nah, mestinya di situ ada solusi. Nah, solusinya ini itu harus melalui proses itu tadi. Ada penelitian, meskipun itu penelitian oleh kita sendiri sebagai petani, kita juga bisa meneliti sendiri. Betul. Oh, apa kurangnya ini, mau dikasih bagaimana ini? Itu etos. Etos yang mempengaruhi kita untuk selalu berpikir yang baiknya bagaimana. Nah, kalau busu mikir itu itu persoalan etos, Pak. Kalau orang yang punya etos itu tidak akan berhenti. Matumba pada teh. Oh, mau dikasih bagaimana ini? Sampai detailnya, sampai hal-hal yang detail itu betul-betul diperhatikan. Nah, ada kecenderungan kita ini sebagai orang dulu, kalau biasa ini kenapa saya mengatakan kita, karena itu termasuk saya. Nah, kenapa saya bisa bicara begitu? Karena pernah dialami. Kan ada karakter kita begini. Kayak susah-susah itu apa di komen papadam itu. Papadam itu. Ini menunjukkan ini persoalan ini. Nah, akhirnya tidak tuntas suatu persoalan. Nah, tidak detail. Nah, sementara orang hari ini itu semakin hari semakin detail. Semakin detail itu berarti semakin sederhana. Semakin sederhana itu semakin menghasilkan sesuatu yang lebih. Jadi ini penting. Jangan terlalu berpikir bombastis. Yang muluk-muluk. Tapi berpikirlah yang sederhana. Meskipun kita punya pengetahuan global. Pengetahuan global itu penting. Ada game begini. Think globally. And act locally. Jadi berpikirlah global, tapi bertindaklah secara lokal. Disinilah penting fokus, spesialisasi, agar supaya kita bisa detail. Contoh begini, kan rugi kita itu sebenarnya. Ada petani 1 hektar. Jadi cuma 5 ton dalam 1 kali panen. Itu tidak pernah dievaluasi. Kenapa tidak jadi 6 atau 7? Kenapa tidak jadi 6? Kenapa tidak jadi 7? Kenapa tidak jadi 10? Sementara potensinya bisa 11 ton. Nah, kenapa tidak sebegitu? Nah, ini etos, Pak. Ini persoalan etos yang mempengaruhi pengetahuan. Orang yang punya etos termasuk etos pengetahuan, curiosity-nya tinggi. Rasa ingin tahunya tinggi. Kenapa begini? Bisa kayak lebih meningkat begini? Kenapa tidak bisa begini? Nah, kan pertanyaan-pertanyaan begitu itu penting. Ini penting agar supaya inilah peradaban, membangun peradaban itu begitu bagi saya. Betul membangun peradaban. Jadi kita peradaban ini orang lu itu jangan jangan digiring pada persoalan politik saja. Kita sudah muak dengan hal-hal yang sifatnya sandiwara dan lain sebagainya. Nah, kita butuh yang sifatnya kerja-kerja konkret, tapi tentu ada gagasan di balik itu. Nah, kita perlu gagasan yang mewujud dalam kerja-kerja konkret yang detail. Begitu Bang Jaya. Nah,
bukan saya anti politik, Bang Jaya. Ya, betul. Politik itu penting karena ini yang menentukan ini. Yang menentukan, betul. Ya, politik yang menentukan bahwa nanti untuk mencapai segala sesuatu itu yang ada sekarangnya. Itu karena ya diatur dengan politik, karena apapun itu tertinggi pun sekarang itu karena sebuah politik, seperti presiden, seperti ke bawahnya gubernur dan bla 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 ke bawah itu karena sebuah politik. Karena memang kita ya sudah dikasih begitu memang Mi. Cuma yang saya adalah politik angsi. Angsi. Apa itu politik angsi? Politik angsi itu yang cuma ngurusnya pemilu. Dari pemilu ke pemilu. Mana merebut kekuasaan, itu politik angsi. Apa gunanya bagi masyarakat? Iya, betul itu. Apa gunanya bagi masyarakat? Nah, yang kita butuhkan adalah politik yang mewujud pada kebijakan, meskipun itu mungkin bukan menjabat di pemerintahan, di luar pemerintahan pun juga bisa. Kalau apalagi kalau punya modal, apalagi punya modal, bisa kok menggerakkan masyarakat kok. Iya, sedikit. Ada terlintas dalam pikiran saya tadi ini Pak Wilayah begini. Tadi kan kita bicara tentang literasi. Kita memang kurang kita akui memang bahwa kita kurang literasi. Nah, mungkin kenapa tidak begitu digenjot? Harus pandai berliterasi, harus banyak berliterasi. Dengan hadirnya ini bla 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 bla. Mungkin juga ini pikiran saya. Kalau terlalu banyak orang berliterasi, apa jadinya? Protes sana protes sini dengan mungkin dalam pikiran saya. Karena tidak ada orang dibodoh-bodohi, si bodoh-bodohi menjadi orang. Literasi itu kan bukan cuma yang sifatnya berpikir, yang sifatnya protes. Ya. Begini maksud saya gini. Contoh begini, itu salah satu kan? Ya. Kan literasi itu luas. Ya. Contoh begini, bagaimana seorang petani yang punya literasi tinggi dengan yang tidak punya literasi? Ya. Kalau seorang petani yang literasinya tinggi, itu akan mencari tahu pengetahuan soal pertanian. Ya, betul. Nah, sampai detail. Sampai hal detail. Contoh tadi, kalau saya kasih begini, padiku hasilnya segini. Ya. Nah, kalau saya kasih begini nih hasilnya segini. Itu penting. Yang kita butuhkan itu, contoh kalau di kelompok tani diskusi kelompok tani itu. Ya. Kayak di Jawa kan begitu. Ya. Kelompok tani itu kita mungkin rata-rata kalau KKN di desa kan begitu. Ya. Itu KKN kita desa, kita dapati kelompok-kelompok tani yang setiap minggu itu ada pertemuan mereka. Ya, betul. Pertemuan mereka itu membicarakan seputar pertanian mereka. Apa yang mereka kerja, apa yang mereka bagaimana ini. Dan hebatnya itu petani Jawa kan ada perpustakaannya. Saya di KKN dulu itu ada perpustakaan. Betul. Di situ ada terobos, majalah terobos, majalah saya bilang luar biasa di petani di sini nih. Nah, sampai mereka kreatif, membuat sendiri pupuk, mampu membuat sendiri pupuk sehingga murah, organik dan sebagainya, mampu sendiri. Jadi pernah ingat kita sedikit ini. Gunung Kidul. Iya betul. Itu adalah kampung Gersang. Sekarang apa? Dia sekarang jadi ini susah sekali air. Susah banget susah sekali itu di Gunung Kidul. Kering, tanahnya pecah-pecah. Tapi sekarang jadi penopang. Ya. Dengan sawahnya, dengan sayur-sayurannya, karena ada edukasi terus, dia mencoba belajar terus. Nah, saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kalau kita di sini. Siapa yang harus kita salahkan? Kita sendiri. Kita sendiri yang harus salahkan diri kita sendiri. Kita sendiri. Yang kita salahkan diri kita sendiri. Artinya begini, apa yang bisa kita lakukan? Jangan kita salahkan orang lain, karena kalau kita salahkan orang lain jadi perdebatan. Jadi perdebatan, Kalau kita salahkan diri kita sendiri, semua orang menyalahkan dirinya sendiri. Itu pasti kita akan maju. Itulah fungsinya tadi itu meditasi. Kita punya jaga itu gasing itu sebenarnya adalah konsep meditasi. Kalau semua orang itu
introspeksi dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri, yakin saya kita ini maju, Pak. Iya, mengenali dirinya. Mengenali sendiri. Iya, betul. Kenapa betul. begini ini tidak begini? Oh, kalau begitu mungkin ini saya yang kurang berbuat ini. Ngajak ke orang begini mungkin kasih kumpul-kumpul orang. Kumpul-kumpul dulu ya. Ini kenapa bisa begini? Coklat kita ini kenapa begini tidak bagus nih hasilnya sekarang. Contoh begitu kan? Betul. Nah, pembicaraan seperti ini yang perlu digalakkan di LU ini. Ya. Kita berangkat dari hal-hal yang sifatnya induktif. Saya mengajak orang untuk berpikir hal-hal sifatnya induktif. Karena kita selama ini sudah sering dan sudah menjadi umum yang sifatnya deduktif. Ya. Dari narasi ke tapi tidak sampai ke hal yang detail. Nah, kalau susah sampai ke yang detail, makanya saya bilang kita berpikir dari bawah saja, yang detail-detail dulu baru ke atas. Tapi memang itu tadi Bang Jaya, memang kita perlu ini gerakan budaya itu adalah pola pikir. Pola pikir. Ya. Jadi pola pikir yang dibangun dari kecil. Nah, ini memang tidak gampang, pekerjaan besar bagi kita semua. Jadi begini, dulu saya kan sering keluar belajar dari Jogja ini, keluar ke kabupaten-kabupaten, bahkan ke desa-desanya untuk belajar ilmu budaya-budaya dia. Nah, kalau seperti di petani mereka ketemu itu ngaso, terus dia cerita tentang bagaimana bisa tumbuh, terus solusinya kalau ada hama ini bagaimana solusinya. Nah, di tempat lain itu ketika mereka ngaso itu yang saya tempati di mana ada di luar sana itu mereka bicarakan politik. Ini yang bedanya di situ, Mbok, yang di sawah yuk jangan bicara politik. Ya. Itu kalau begini. Tidak usah jauh-jauh kita bicara di Jawa. Ya. Sidrap itu jarang sekali orang bicara politik. Ya. Tapi kenapa muncul? Tapi ketika mereka sudah terjun dalam politik, top, jadi top. Ya. Contoh Haji Rusdi, contoh banyak, tiba-tiba top. Jadi padahal kalau tradisi masyarakatnya yang dibicara bisnis, sawah, sawah, hampir semua telur, jarang mereka bicara politik. Tapi ketika masuk politik jadi, itu hebatnya. Nah, karena infrastrukturnya, infrastrukturnya mereka jadinya. Jadi sementara kita di sini bicara politik dulu, tidak sampai-sampai bicara masyarakat, tidak sampai-sampai bicara pertanian, tidak sampai-sampai bicara perkebunan. Nah, padahal ini yang perlu dibicarakan secara detail, Pak Bang Jaya. Ini perlu dibicarakan secara detail. Banyak potensi lu ini gemas orang, kalau orang luar melihat itu gemas, Pak. Kalau orang Duri datang di lu jadi semua itu. Kalau di Sulawesi Selatan ini kan pekerja tanah. Saya anggap pekerja tanah yang handal itu adalah orang Duri, Pak. Orang Duri kayaknya. Pekerja tanah yang handal itu orang Duri. Itu kalau kita masuk Enrekang, Pak. Itu rata-rata petaninya itu sejahtera. Dari tanaman jangka pendek. Mereka saingannya kayak orang Sopeng, tapi kalau Bugis, orang Bugis itu karena dia tidak sama mental kerja tanahnya dengan orang Duri. Kalau orang Bugis kan masih lecek-lecek caranya karena dia pebisnis, pedagang. Latarnya pedagang, kalau orang Duri itu latarnya memang agraris, tanah memang. Bayangkan kalau coba kita lihat di Parepare itu, Pak. Itu kalau kita lihat di Parepare yang gunung-gunung batu, siapa yang kasih subur? Orang dari atas itu, Pak. Dari sayur-sayuran itu. Saya bilang etosnya ini orang luar biasa. Ini lagi-lagi kembali ke etos. Nah, tapi itulah perbedaan kita dengan orang Jawa. Nah, orang kita di sini nih, kalau kita hantam dulu, terutama ya itu tadi seperti orang Duri, orang Bugis, hantam dulu pengetahuan di belakang. Nah, kalau orang Jawa itu pengetahuan dulu. Dia pengetahuan dulu, selesai satya wacana. Jadi selesai dulu pengetahuan, baru diturunkan
sedikit demi sedikit jadilah Gunung Kidul. Ya. Nah, jadilah Gunung Kidul itu. Betul. Tidak ngoyo mereka. Mereka bukan pekerja keras seperti orang duri, orang duri, lamban caranya, tapi telaten, tekun. Ya. Didasari pengetahuan. Ya. Jadi orang Jawa itu kan ngambil resikonya, orang Jawa untuk mengambil resiko asli orang Jawa ini kan. Ya. Ngambil resiko, jarang kuliah orang Jawa yang betul-betul mau ngambil resiko tinggi. Ya. 1-2 gitu. Ya. Nah, tapi mereka telaten membuat anak tangga sampai tahu jadi puncak. Ya. Tidak ada ceritanya itu dari anak tangga 1 langsung mau lompat ke atas. Kalau Jawanya alun-alun waton kelakon. Alun-alun waton kelakon. Ya. Ya mitongera contohnya jatuh galelu, lagi di palolo sih sudah jemang kasa. Iya. Latu jauh palolo latu sih itu. Daripada stagnan. Iya. Intinya bergerak. Ya, harus bergerak. Iya, harus bergerak. Kalau tidak bergerak mati. Nah, kalau tidak bergerak mati. Iya. Jadi memang begini, yang masih nonton bahwasanya ini kita bukan mengguru ini. Kita mempelajari diri kita sendiri. Ya, mempelajari diri sendiri, menasihati diri sendiri. Ya. Mungkin itu butuh memang butuh intuisi yang tinggi. Karena begini, sebenarnya malam ini bukan iseng, saya buat kayaknya saya tidak mengenal kata-kata iseng sekarang. Ya. Iseng-iseng sajalah, tidak. Saya harus serius. Betul, harus serius meskipun kita ceria. Ya ceria, ya itu. Serius tapi ceria. Ya, serius. Maksudnya tidak lagi. Ya harus. Wah iseng-iseng lah. Wah saya tidak mau iseng-iseng. Jangan. Rugi waktu. Mending bobo atau kemana apa ke depan. Nah kebetulan malam ini juga datang Pak Dr. Hilal. Datang, ayo kita diskusi. Jadi ini diskusi lepas apapun karena kami tidak punya tema. Temanya sedikit tadi tentang kemerdekaan. Nah, ini juga menjadikan sebuah kemerdekaan bagaimana kita harus merdeka, merasa. Tapi teman saya bilang begini. Oke, kau peki kemerdekaan, tapi di rumah tangga kamu merdeka enggak? Oh, tunggu dulu. Ya. Itu problem saya atau problem kamu. Ya itu ya terserah kita. Tapi bagaimana kita merdeka, betul-betul jiwa kita itu merdeka supaya kita bisa bebas, tapi punya aturan. Iya. Kebebas ini kan kalau dalam bahasa agama ada namanya hakikat dan ada namanya syariat. Hakikat syariat. Tapi kalau dalam bahasa umum kita punya tubuh ini kan tersusun bukan cuma material tubuh kita. Ya. Tapi juga ada rohnya. Ya. Dua-duanya ini harus ditempa. Ya, betul. Dua-duanya ditempa. Fisik kita ini ditempa, termasuk rohnya kita ditempa. Itu tadi jiwa di situ salah satunya. Nah, jiwa kita harus merdeka. Tapi tubuh kita ini kan punya keterbatasan yang dibatasi oleh aturan-aturan main. Ya, karena kita berinteraksi sosial. Ya, betul. Tidak bisa kita sembarangan. Tidak bisa sembarangan melanggar rambu-rambu. Ya. Langgar itu lampu merah tangkap ke polisi. Oh iya, ada aturan. Dia bilang udah bebas kok. Bebas. Oh ya bebas. Kenapa? Bukan cuma tangkap polisi, kalau dilanggar itu lampu merah, nanti ada juga melanggar sebelah sana. Ada terjadi, ya betul. Terjadi kecelakaan. Itulah fungsinya aturan main. Ada aturan main, iya. Aturan main itu mengarahkan kita menuju pada yang lebih baik. Itu aturan main. Ya. Tapi jangan terpenjara oleh aturan main. Ya, jangan terpenjara oleh aturan main. Ya betul. Itu butuh kecerdasan. Nah, untuk mendapatkan kecerdasan itu merdekakan jiwamu. Cara memerdekakan jiwa adalah nothing tulus. Oke. Nothing tulus. Nothing tulus. Iya. Ya, jadi ketulusan itu penting. Ya. Jiwa besar itu penting. Ya. Hilangkan syarat dasi. Ya. Hilangkan siriati. Hilangkan mental block. Ya. Itu dasarnya. Ya. Untuk merdeka itu jangan bermental block gitu tawan pada besiar itu. Itu bermental block. Ya. Tidak.
jangan meremehkan hal-hal kecil. Ya, jangan meremehkan hal-hal kecil. Kadang-kadang hal-hal kecil itulah yang bisa menjadi besar. Ya. Nah. Jadi bagaimana ada mau besar kalau tidak ada dari hal-hal yang kecil? Yaitu kita berpikir begitu dulu. Dan teman saya selalu bilang begini, bermimpilah setinggi apapun ya. Bagaimana kita bermimpi kalau kurang tidur? Jangan berharap, jangan mengharap itu kalau kalau tidak tidur, seperti jangan mengharapkan sesuatu kalau tidak kerja. Betul. Itu maksudnya begitu. Jangan mengharapkan yang banyak mau mendapatkan hasil yang bagus kalau tidak kerja. Ya kita harus kerja. Kerja dimulai dari hal yang sifatnya sederhana. Ya. Jangan muluk-muluk, Pak. Jangan muluk-muluk. Ketika sudah melakukan sesuatu itu jangan muluk-muluk. Ya. Bolehlah kita pikiran kita sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, teori-teori kelas dunia kita pahami, tapi harus juga mampu berpikir sederhana. Sederhana, ya. Orang yang rumit pikirannya, orang rumit teorinya, tapi tidak mampu menyederhanakan, susah juga bertindak, Pak. Berpikir global, bertindak lokal. Nah, itu dia. Jangan sampai kita bertindak global. Tidak bisa apa-apa di lokal. Berpikir global tapi ya bertindak global, kita mau berpikir lokal bagaimana? Jadi begini Bang Jaya, pekerjaan sehari-hari saya itu kan spesifikasi saya itu kan dokter hewan. Ya. Tapi bukan berarti bahwa saya dokter hewan itu sempit menjadi dokter hewan. Itu mau saya dokter hewan saja. Ya. Nah, kita juga perlu menambah wawasan yang lain supaya kita ini cerdas menghadapi realitas sosial. Ya, betul. Tapi ingat, jangan lupa spesifikasi pekerjaanmu, apapun profesimu. Mau jadi petani coklat jangan lupakan itu. Detailkan ketika itu jadi kerja, detailkan. Ya. Oh, kalau coklat itu begini, nah kan penggerak buah begini. Itu pelajari penggerak buah itu bagaimana mengatasinya. Nah, kalau perlu itulah fungsinya kita sharing buat kelompok-kelompok tani. Nah, kelompok-kelompok tani, komunitas-komunitas kecil. Jangan nanti buat kelompok-kelompok kalau ada proyek. Kan ini kita tidak bisa maju. Nah, ini begini juga. Jadi berangkat dari bawah. Bottom up itu lebih kuat daripada kemudian sifatnya top down. Top down. Kayak begini juga. Saya kan memang saya sih bahwa saya ini entertain. Entertain disiplin ilmu. Spesifik. Tapi kenapa harus saya jual kopi? Betul. Nah, penyebar kopi. Tapi dari situlah makanya bilang tadi, jangan melupakan spesifikasi itu. Betul. Jadi tidak mungkin akan ada begini kalau tidak saya mulai dari kopi, dari warkop-warkop kecil. Jadi memang ini saling membutuhkan. Jadi bahwasanya nanti saya lakukan sesuatu yang baru dengan disiplin ilmu saya, nanti akan dikolaborasikan Tonji nanti itu. Nah, itu intinya. Itu pengetahuan itu butuh kolaborasi. Dunia yang kita hidup di dunia ini kan tidak menghadapi satu persoalan. Betul. Apa yang menjadi kerja spesifik kita itu sekian persen saja dari sekian persoalan hidup yang kita hadapi. Persoalan hidup yang kita hadapi itu lebih besar daripada ini. Nah, itulah pentingnya literasi tadi. Kembali ke literasi. Nah, literasi ini perlu dibangun. Supaya yang persoalan yang berkolaborasi, persoalan datang sama kita bisa selesaikan dengan kolaborasi juga, tapi didasari dengan literasi. Bagaimana mungkin mau berkolaborasi kalau tidak ada literasi? Iya, betul. Jadinya begini. Apa ini mau dikerjain nih? Nah, kita yang tahu itu. Nah, itu kalau tidak ada literasi. Akhirnya cuma satu orang mengandalkan. Itu saja. Tapi kalau kolaborasi, harapannya semua punya modal pengetahuan. Apa yang mau ini kasih begini. Nah, dasarnya itu ya. Dan yang paling penting lagi adalah mental kalasi itu. Iya. Karena kapan mental kalasi itu kuat dalam diri kita, susah juga maju.
kalasi sebelum maju. Ya. Seandainya maju baru kalasi ya lah ya. Ya. Kalasi sebelum maju, bagaimana caranya mau maju? Itu yang sangat itu kalau kalasi itu sudah banyak bang. Anu sih. Ya karena kita juga kalasi diri kita sendiri. Iya. Oke. Iya kalasi bami diri kita sendiri, jangan kalasi orang lain. Karena yang merugi ya kita sendiri, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Jadi begini, saya tunggu ada interaksi ini, tapi belum sempat kan jaring-jaringan putus-putus. Tapi begini, malam ini kami berbicara ngalor ngidul kata orang Jawa kesana kemari, tapi kami juga berbicara berdasarkan tentang ada referensi kami. Kami tidak akan membuang ceplas-ceplos begitu saja, kami juga hati-hati karena ini media dan ada sedikit kapasitas di situ memang. Dan mungkin suatu saat nanti kita akan membuka saling berpikir bagaimana saya bikin konten untuk ada diskusi begitu. Kita hadirkan teman-teman di sini. Yuk kita diskusi kayak diskusi tapi kita live. Ada berapa orang? Ya. Bang Jaya. Ya. Contoh begini Bang Jaya. Ke depan itu kita butuh selain daripada hiburan itu hiburan juga penting. Iya. Tapi kita juga jangan larut dengan hiburan nanti. Ya betul. Hiburan saja tidak ada ini jadi etosnya lagi kurang. Ya betul. Hedon saja. Ya. Kita penting seumpama nanti saran saya nanti kita ada diskusi seputar seumpama detail, langsung kita bicara detail. Tentang coklat. Ya. Bagaimana coklat? Nah, itu bagus betul, kalau ada interaksi. Terus kemudian ada tentang padi. Ya. Bagaimana padi? Bukan lagi hanya persoalan kebijakan, tapi juga pada persoalan budidaya, produktivitas. Saya bisa bicara seumpama ayam kampung. Saya bisa bicara spesifikasi saya di situ. Bicara kambing seumpama mengenai budidaya. Itu maksud saya agar supaya masyarakat ini diajak untuk lebih detail. Betul. Lebih sederhana. Lebih detail. Kita sudah sering bicara yang muluk. Nah, kita butuh yang detail-detail. Detail. Nah, contoh begini. Bagaimana budidaya lombok? Yang bagus. Kita datangkan praktisinya. Betul. Praktisinya. itu bagus. Nanti ada yang Jangan sampai itu jadi kayak seperti ini. Mantan direktur pabrik tahu. Serba tahu semua. Tapi tidak ada yang spesifik. Tidak ada spesifik. Harus ada praktisinya. Karena ini kita akan membagi edukasi. Salah edukasi, salah hasil. Pasti. Betul. Inilah memang buat teman-teman. Jadi saya coba ini kemarin kita sudah bicara tentang budaya sedikit, tentang bagaimana itu. Tinggal memang saya masih mencari bentuk-bentuk konten. Tapi alhamdulillah selama di sini sudah mulai saya benar-benahin sedikit-sedikit dari Dikpora sudah masuk. Masuk bagaimana tentang kepemudaan dan UMKM-nya. Terus masuk lagi nih Pak Usmarudin di tanggal 15 mau masuk lagi di sini. Terus pernah juga KPU masuk sini menyampaikan tentang pratahapan. Pratahapan pemilu. Terus dari Opu Erang, Kasat Satpol PP Kabupaten Luwu itu datang juga itu menyampaikan bahwa suatu saat nanti saya masuk bicara tentang peraturan bupati. Nah, di sini tempatnya. Nah, kita menggunakan fasilitas media ini dan media ini sudah untuk di Luwu. Ini sudah saya cek semua itu sudah 1.000 lebih. Baik. Kita enggak usah muluk-muluk semuanya. Seperempatnya saja yang nonton. Yang nonton itu sudah jadikan edukasi. Iya, jadi malam ini bersyukur sekali saya kedatangan teman saya bukan seperjuangan sih. Saya junior. Ya, jadi saya sudah keluar dia masuk.
di Jogja. Tapi itu tidak menjadi soal bahwa kita ini sharing. Yang harus kita sharing adalah ubi di sana sudah mulai dingin. Ya. Jadi kita sharing dulu dengan ubi. Jadi begini, nanti kan bisa jadi ada nanti praktisi kuliner. Penting. Oh, ada juga ini. Ya, itu bisa menjadi inspirasi, menjadi jangan menu itu dari UMKM yang sifatnya jualan makan makanan, tidak satu nanti variatif nantinya. Betul. Sedikit saya tambahkan. Ini lemper. Ya. Berbicara lemper ini. Iya. Kalau di sini itu lemper biasa. Ya. Biasa saja. Ya. Tapi ketika sampai saya biasa kalau saya lagi syuting mungkin di hotel-hotel, di lobi itu ada lemper juga, sama, ketan juga, dalamnya abon, daun bungkusnya daun pisang sama. Apanya yang membedakan adalah kemasannya, dikasih pita. Jadi cantik, menarik ini. Nah. Ini selalu kami bahas tentang UMKM. Bagaimana kita menyajikan sesuatu dengan itu. Dan saya mencoba pada saat itu bukan persoalan menunya, atau penyajiannya, tapi yang menyajikan. Ya, begini. Mungkin saya mencoba dengan memakai ini. Betul. Memakai ini satu tidak melupakan, tidak masih bahwa ada adat masih melengket. Terus ada sesuatu yang aneh, itu masalah bicara tentang UMKM, bagaimana menarik pengunjung. Kayak semacam salah satu inilah kayak begini. Saya hadirkan ini untuk bagaimana pelanggan datang. Sambil edukasi. Jadi produksi itu utama. Ya. Tapi marketing itu paling utama. Oh ya, betul. Kita memang produk. Jadi ke depan selain itu tadi. Jadi kalau sudah dimulai meeting begitu nanti, itu akan lama-lama virus ini akan menular kemana-mana sampai dibicarakan semua, termasuk itu akan muncul nanti menjadi inspirasi. Ada satu lagi begini, ada teman saya bicara tentang, wah ini orang dari Medan, masuk ke sini, dia berikan edukasi, sampai dia pikir begini, wah kalau aku ini Bang Lobo. Aku mau kembangkan nih Pak Haris. Kembangkan ini bagus ini sungainya ini ikan mas. Ikan mas bilang bagus sekali. Tapi itu mau jual kemana? Mau jual kemana? Oh begitu ya. Oh ya jangan ambil sendiri. Pikirkan nih bangsa pasarnya. Ketika kita edukasi, yuk tanam ini, jadi tambah air tawar, ini. Tapi mau dijual kemana? Ada hasilnya. Karena seandainya di sini orang suka makan ikan tawar, terus ada pemancingan, mungkin iya. Itulah dia berpikir lagi. Terus apa dong? Digali aja, masih ada nanti. Ya pasti dicari, beredukasi lah. Pasti ketemu. Ya begitu. Karena kenapa kita dibilang orang, mudah-mudahan saya salah mungkin atau saya tidak salah. Itu kenapa kita selalu dimanja-manja, terus bermanja kita di sini karena subur sekali. Tanah kita ini subur. Istilahnya tanpa harus bekerja keras masih bisa makan. Tapi kan sekedar. Bukan berarti kita bahwa mau mengejar dunia semata, tidak. Tapi dunia ini perlu dikejar karena kita hidup di dunia. Betul. Yang salah kalau jiwa kita juga ikut terlibat, istilahnya menganggap dunia ini segala-galanya. Makanya saya bilang kita butuh jiwa yang merdeka. Melihat tubuh kita yang bergerak. Tubuh kita ini butuh bergerak, dia butuh target. Tapi jiwa kita harus merdeka. Jangan diperbudak oleh pekerjaan. Jangan diperbudak oleh apapun itu. Kalau jiwa merdeka tidak akan pernah merasa diperbudak. Jadi jadi intinya malam ini adalah kemerdekaan. Jiwa harus merdeka
kita harus apa tadi, jiwa harus merdeka dan kita harus punya etos yang tinggi berdasarkan nilai. Kedua, ketiga tadi bahwa nikmati sebuah proses itu, nikmati proses. Kita menikmati proses. Betul, kita ada target, tapi prosesnya lah yang kita fokus. Ya, kita fokus sama proses. Akan ada hasilnya nanti, apapun itu hasilnya itu karena dari proses. Bagaimana mensikapi kalau ada resiko dari proses itu. Karena kapan kita tidak menikmati proses itu, kita akan lalai pada hal-hal yang detail. Hal yang detail, betul. Nah, kita kurang detail. Orang Luwu saya paham, karena saya juga orang Luwu. Orang Luwu itu kurang detail. Ya. Saya bisa, itu kesimpulan saya, orang Luwu itu kurang detail. Kenapa? Karena kita selalu itu prinsip-prinsipnya Papa Dawam itu. Ya, Papa Dawam. Itu sikap orang yang pasti kurang detail. Ya. Nah, tapi orang Luwu yang sudah punya kesadaran pasti sudah detail. Ya. Karena banyak orang Luwu yang sukses, berarti dia sudah mampu untuk detail. Nah, tidak mungkin sukses kalau tidak detail. Ya. Contohnya misal begini sajalah. Ketika ada sesuatu yang dikerjakan, sudah Papa Dawam itu. Tapi persoalannya adalah tanggung jawab. Ya. Ketika ada dimintakin laporan pertanggungjawabannya, sudah bilang pada minta. Saya lampur tiba-tiba dapat masalah. Ya, gara aja. Oke, tanpa berpikir panjang, karena ubi goreng di sana sudah harus disosialisasikan dalam perut. Jadi saya cukupkan malam ini. Besok malam kita akan cerita kapan saja. Ya. Kalau saya tergantung, kalau Dokter Hilal datang, saya sambung lagi langsung aja karena waktu juga tidak bisa ditebak kapan dia bisa datang kami ini. Jadi salama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.